Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tafsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-da'imil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad, wa as'aluka bismikal a'zamil wahidi biwahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi alfi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was sababil a'zami likulli mawjud, salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidhunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahuli biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nadhari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhas syabab, ittaqullah haqqa tuqatih fi kulli ahwalikum wa fi aina ma kuntum la'allakum turhamun, fa insyaallah tuflihuna fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemuda, pemudi, remaja, remaji yang teramat sangat saya cintai, saya banggakan, karena antum ini adalah wajah-wajah yang akan mewarnai kehidupan di beberapa puluh tahun yang akan datang. Saya sangat berharap semoga generasi kalian nanti di masa yang akan datang akan jauh lebih baik daripada generasi kami saat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustazun Al-Fadil Al-Ustad Nur Alim SPDI, mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah wa ayyashfiyahu shifaan la yughadiru saqamah. Semoga Allah pelihara diri beliau jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah berkahkan rizkinya, Allah berkahkan ilmunya, Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan rumah tangganya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pula Ketua Irisbah Abang Arif, Masya Allah, alias Emon. Masya Allah ya. Mudah-mudahan istiqomah Bang ya, bisa bawa teman-teman menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, kalian ini adalah kebanggaannya Rasulullah. Salah satu laqab beliau disebut beliau ini sebagai Abul Yatim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salah satu laqabnya, kunyahnya beliau, salah satu kunyahnya beliau adalah Abul Yatim, bapaknya semua anak yatim. Jadi jangan takut, walaupun bapak sudah lama tiada, bapak sudah kembali kepada pangkuan kasih sayang Allah, tapi jangan takut, sekarang bapak kalian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim
Makanya kalau jadi anak angkat Nabi jangan bader, ya, jangan nanti malu-maluin Nabi. Masa anak Nabi bader banget, habis buang air agak cebok, gimana sih? Lah, ini yang ketawanya kenceng nih pelakunya ini deh. Habis airnya nggak cebok. Ini ya titipan Rasulullah buat kita ini ya. Makanya saya bangga banget antum anak-anak muda punya kepedulian sosial yang tinggi, peduli sama adik-adik yang yatim. Ini luar biasa. Kalau orang-orang muda punya kepedulian model begini, ini udah jelas masa depannya akan datang akan lebih baik dari hari ini. Kenapa? Karena agama kita sangat menuntut kita untuk saling berbagi, saudara sekalian. Bener nggak? Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu punya gelar Khalilullah. Ada 3 hal yang bikin beliau ini digelari Khalilullah. Ada Habib, ada Khalil, ada Sadiq, ada Gharim. Ini 4 tipikal kedekatan seseorang. Kalau kita dekat sama seseorang, ini tipikalisasinya ada 4 ini. Ada yang namanya Gharim atau Adun. Siapa ini? Ini orang kalau kita seneng dia sedih, kalau kita sedih dia seneng. Siapa deh? Musuh dalam sarung. Kalau kita sedih dia seneng. Kita lagi sedih nih, dia cengah-cengir aja. Emang enak rasain lo ya. Nah kalau kita seneng dia sedih, awas lu ya. Kalau kita punya kulkas baru dia yang meriang, awas lu ya. Kalau kita punya kompor baru dia yang kegerahan. Nah ini namanya Gharim, musuh, jawin yang model begini. Yang kedua Sadiq. Siapa nih Sadiq? Kebalikannya Gharib. Orang yang bahagia dengan bahagia kita, sedih dengan sedih kita. Kita sedih, dia ikut sedih. Kita bahagia, dia ikut bahagia. Udah mulai menemukan yang seperti ini? Ada nggak? Coba pandang kiri dan kananmu, coba lihat wajahnya. Ada nggak coba? Coba tengok ke kiri, ada nggak? Coba tengok ke kanan, ada nggak? Ini mah saingan semua ramanya ya. Iya. Atau coba tengok ke belakang sana barangkali. Oh tuh. Ya. Oh banyak ya. Nah ini ada namanya Khalil. Nah lebih tinggi dari Khalil. Kalau Khalil mah bahagia dengan bahagia kita, sedih dengan sedih kita, dan dia tidak rela. Dia tidak rela kalau ada pada diri kita disakiti. Itu Khalil namanya. Ini orang ini bukan sekedar teman ini namanya sahabat. Kalau teman sekedar teman, tapi kalau sahabat dia nggak rela kalau dalam diri kita disakitin. Itu Khalil namanya. Nah Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim ini adalah orang dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang paling tinggi ini Habibullah, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ini Habib? Habib itu orang yang bahagia dengan bahagia kita. Dia sedih dengan sedih kita. Dia tidak rela kalau diri kita tersakiti, dan dia rela tubuhnya binasa demi orang yang dicintainya. Itu Habib namanya. Kalau bahasa kitanya ayang beb. Ya, Habib. Kenapa? Karena nggak rela. Dia rela ngasihin apa aja buat orang yang terkasih. Nah, itu Habib namanya. Nah, carilah Habib. Carilah Habib, orang yang rela ya sedih bersama kita, bahagia bersama kita. Dia akan selalu menjaga kita, dan kita pun akan selalu menjaga dia. Ini namanya Habib. Mudah-mudahan kalian temukan sosok yang demikian dalam kehidupan kalian. Nah, Nabi Ibrahim gelarnya Khalil karena beliau dari 3 faktor penyebabnya. Yang ketiganya adalah Nabi Ibrahim kalau makan tidak pernah sendirian. Kayak dia tuh makan keripik sendirian aja tuh. Kalau nawarin ustaz. Ini anak siapa sih, tahunya enak banget ini ya. Ya, Nabi Ibrahim nih kalau makan nggak pernah sendirian.
beliau jalan 1 mil ke arah timur, 1 mil ke barat, 1 mil ke selatan, 1 mil ke utara. Ngapain? Nyari teman makan. Karena beliau nggak mau ketika sedang enak-enaknya makan, ternyata tidak jauh dari tempat beliau makan ada orang yang sedang kelaparan. Beliau tidak mau enak-enakan makan kalau tidak jauh dari tempatnya makan ada hamba Allah yang membutuhkan makanan. Makanya Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendirian, dan beliau tidak akan pernah berhenti berjalan kalau belum menemukan teman untuk makan. Tuh Nabi Ibrahim mau makan aja nyari teman. Kita makan punya durian kita ngumpet. Iya kan? Punya durian kita ngumpet. Udah habis duriannya, kulitnya dilempar ke kebun tetangga. Iya. Tetangga dikasih baunya doang katanya. Aduh, manis banget lu tong, kayak gula Jawa. Ini siapa namanya sayang? Putra gantian yang ceramah ada di sini dah. La haula wala quwata illa billah. Putra. Kelas berapa Putra? 2 apa? SD. Kecil amat. Kelas 2 ya? Ranking berapa sekolahnya? Enggak tahu dah. Dari jawabannya sudah terlihat jelas ini. Nggak ada antak pasti. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bahagia. Nah gitu. Ustaz jadi lupa lah gara-gara kamu ini ngomong apa. Nah itu saudara. Jadi ternyata Nabi Ibrahim ini jadi orang dekat Allah karena sangat peduli dengan sesama, karena sangat peduli dengan orang lain. Saya berbangga hati malam hari ini, ya, para pemuda-pemudi Irisbah melakukan santunan yatim terhadap 19 anak yatim di wilayah ini. Ini suatu gebrakan yang luar biasa dan patut ditiru oleh pemuda-pemuda yang lainnya. Kenapa? Di saat pemuda zaman sekarang sibuk dengan gadgetnya, iya, sibuk dengan mobile legend, apa? Mobile Legend, wotoan lo, emang lo yang main mulu ketahuan, ya. Sibuk dengan update statusnya di medsos dan lain sebagainya, tapi antum malam hari ini bisa hadir tampil berbeda, peduli dengan anak adik kita ini. Kita berikan takbir yang gemuruh. Allahu Akbar. Jangan nyengir takbir. Kan sebenarnya takbir nyengir. Masya Allah Putra. Ini masih ada yang begini nih. Kalau masih ada, Ustadz minta bungkus 1 ini, mau dibawa pulang. Iya. Ya elah. Ustadz Alim punya yang begini ya. Asik juga ini. Enak dipiara, enaknya begitu tuh. Iya, udah jangan nyengir lagi, udah. Dinyengir lagi. Nggak fokus nih sama dia nih. Nah, ini saudara sekalian. Saya cuman berpesan nih malam buat kita semuanya, terutama yang masih pada muda. Karena kebetulan saya Ustadz Alim lahir duluan. Jadi masa muda kami sudah kami lewatin. Tapi kalau masalah pengalaman mah insya Allah Ustadz Alim gak kalah sama kalian, ya. Kalau urusan pengalaman masa muda mah insya Allah kita juga jagoan ya Ustadz ya. Iya, gak kalah dah. Tapi saya pesen betul, ternyata penentu masa depan kita hari ini.
penentu masa depan kalian itu sekarang ini, masa muda kalian. Nanti kalian jadi apa itu penentunya hari ini. Karena hari ini akan menjadi sejarah yang akan kalian ceritakan kepada anak-anak kalian, kepada murid-murid kalian, kepada cucu kalian, kepada jamaah kalian, kepada bawahan kalian, kepada orang-orang terdekat kalian. Makanya buatlah rapor kehidupan terbaik dari sekarang. Masih ingat kisah 3 pemuda yang terjebak di goa itu? Dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim itu ada 3 pemuda yang terjebak di goa, lagi jalan bareng bertiga, kehujanan, neduh dalam goa. Ternyata goanya longsor, mulut goa ketutup batu gede, ketutup pintunya tuh. 3 pemuda ini soleh. Akhirnya mereka tahu, mereka paham bahwa tidak ada jalan untuk mereka untuk menggeser batu ini, melainkan mereka berdoa kepada Allah dengan bertawasul menggunakan amal soleh mereka. Pemuda yang pertama tawasulnya apa dia kata? Ya Allah, saya punya keluarga, saya punya ayah dan ibu yang masih hidup, saya peternak kambing. Kalau saya memerah susu kambing, tidak pernah siapapun saya izinkan untuk minum air susu kecuali ayah ibu saya telah minum duluan. Pernah suatu malam ayah ibu saya ketiduran, anak saya merengek-rengek di kaki saya menangis ingin minum susu, tapi saya tidak memberikannya sebelum ayah ibu saya terbangun dari tidurnya dan meminum susu ini. Tidak berani membangunkan ayah ibunya yang tidur, dan dia pegang susunya semalaman itu. Ini gelas nih, dipegang semalaman tuh gelas, isinya susu, nggak mau ngebangunin bapak dan ibunya. Dipegangin sampai ayah ibunya bangun. Masya Allah nih anak. Lalu singkat cerita, ia berkata, ya Rabb, jikalau kau memang anggap bahwa amalku ini adalah amal soleh, maka mohon ya Allah, geserlah batu ini. Maka perlahan-lahan batu bergeser. Dengan izin Allah, batu bergeser dengan sendirinya. Satu. Pemuda yang kedua, ini pemuda tipikalnya kayak Nabi Yusuf, mirip Abu Bakar Al-Miski. Pemuda kedua ini singkat cerita adalah pemuda yang punya kesempatan berzinah dengan wanita yang sangat cantik. Dia sudah nangkring di atas tuh perempuan. Tahu nangkring? You know nangkring? Yes. Jangan nyengir lo ya. Udah tinggal dikit lagi, tapi ternyata merasuklah hidayah dalam hatinya. Dia nggak jadi. Dia takut sama Allah. Dia lebih takut kepada Allah daripada berzinah dengan wanita itu. Maka singkat cerita, ya Rabb, jikalau ini kau anggap sebagai amal soleh, maka geserlah batu itu. Batu pun bergeser, lubangnya makin besar, tapi tidak muat dimasuki orang. Tibalah orang pemuda yang ketiga. Pemuda yang ketiga pengusaha. Pengusaha punya anak buah. Anak buahnya selesai kerja, waktunya gajian, gajinya nggak diambil. Lalu karena dia pengusaha yang amanah, gaji dari anak buah yang nggak diambil itu dia simpen, dia kelola, dia beliin kambing. Dari kambingnya beranak pinak jadi banyak, beli sapi. Sapi beranak pinak banyak, beli onta. Onta beranak pinak kebanyakan, beli orang. Hah? Maksudnya bayar orang buat miara. Nah, itu onta, sapi dan kambing. Sekian tahun pulang, datang itu si bawahan tadi itu. Bos, saya dulu gaji saya nggak saya ambil, bos. Saya mau ambil gaji saya sekarang. Baik, sekarang gaji kamu tuh kambing, sapi, onta, bekicot. Ya. Ambil itu semua. Ambil itu semua. Sama pembantu-pembantunya ambil semuanya. Bos, bahasa kitanya gitu ya. Jangan ngeledek saya, bos. Saya cuma minta gaji saya yang dulu itu. Iya, setelah bertahun-tahun ku kelola gajimu, sekarang sudah berubah menjadi aset yang sedemikian banyak itu. Sekarang kau ambil semuanya, tak perlu menyisakan sedikit pun untukku. Masya Allah. Sebuah gaji yang tidak seberapa dikelola, dikembangkan menjadi usaha yang begitu besar karena saking amanahnya si bos ini. Ini pun pemuda yang amanah dalam profesinya. Singkat cerita, akhirnya batu bergeser, batu menggelinding, akhirnya 3 pemuda ini selamat karena amal solehnya. Mereka terbebas dari kesulitan hidup karena amal solehnya. Kita lihat 3 pemuda ini. Yang pertama, anak soleh, bakti sama orang tuanya. Bakti sama orang
tua. Dia jadi kekasih Allah karena baktinya kepada orang tua. Menjadi wali Allah yang tercepat adalah dengan berbakti dengan orang tua. Tak terhitung jumlahnya pemuda yang berhasil menjadi waliullah dikarenakan baktinya kepada orang tuanya. Sebut saja Uwais Al-Qarni, pemuda yang sangat miskin, tapi menjadi sebaik-baiknya tabi'in karena beliau berhasil menggendong ibunya naik haji dari Yaman ke kota suci Mekah Al-Mukarramah jalan kaki. Pernah gendong ibu kita ke kamar mandi? Ibu kita sakit nih, pernah gendong emak kita ke kamar mandi? Dari wajahnya saya melihat sulit, berat ya. Uwais Al-Qarni berhasil menjadi wali min awliyaillah. Sebut saja yang lainnya, seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi Musa. Nabi Musa pernah iseng-iseng nanya sama Allah, "Ya Rabbi, arini jalisi fil jannah." Ya Rabbi, ya Tuhanku, perlihatkan siapa teman nongkrongku di surga. Maka jawab Allah, "Wahai Musa, teman nongkrong di surga fulan kada wa kada, di kampung ini, di daerah ini." Dicari, singkat cerita, ketemu sama pemuda. Ternyata pemuda itu apa? Kerjaannya melihara babi. Melihara ngomong babi, lihatnya sama Ustadz babi ya. Kaget Nabi Musa. Kenapa kaget? Ini pemuda, maaf ya, itu babi diperlakukan sangat baik sekali, dimandiin, dielapin, habis dielap dipeluk, dicium tuh babi. Kaget Nabi Musa. Kalau bahasa kitanya, lah ilok yang ini gitu. Ilok teman saya yang ini. Ternyata babinya nggak cuma satu, dua. Babi yang kedua lebih montok lagi, lebih semok lagi babinya. Dimandiin lagi, dielapin, dipeluk, dicium, bahkan ditidurkan di atas kasur, diempok-empok sampai tidur babinya. Babinya sampai tidur. Ya Allah, Nabi Musa melihat, "Ya Rabbi, mana mungkin orang yang seperti ini, yang memperlakukan babi seperti ini, teman duduk saya di surga." Maka Nabi Musa dengan naik pitam datang ke itu pemuda. "Pemuda, aku diberi kabar oleh Allah bahwasanya kau adalah teman dudukku di surga. Tapi aku melihat engkau memperlakukan babi sedemikian rupa seperti ini. Aku tidak yakin kalau kau seorang muslim." Kata Nabi Musa. Apa jawab pemuda itu? Ya Nabi Allah, ya kalim Allah, wahai Nabi Allah, wahai kalim Allah, sesungguhnya 2 ekor babi itu adalah ayah dan ibu saya. 2 ekor babi itu adalah ayah dan ibu saya. Berarti ayahnya Cupat Kai. Wah, nggak kenal Cupat Kai sekarang mah ya? Kenal nggak Cupat Kai? Lu tahu ya Cupat Kai. Temannya Sun Gokong ya. Ternyata babi itu ayah ibunya. Terperanjat Nabi Musa. Ada apa gerangan dengan ayah ibumu? Ayah ibuku berbuat dosa, Allah murka kepada mereka, Allah kutuk ayah dan ibuku menjadi 2 ekor babi seperti yang kau lihat saat ini, wahai Nabi Musa. Tapi Nabi Musa, perhatikanlah, ketika ayah ibuku menjadi babi, dosa ayah ibuku itu urusannya dengan Allah, tapi urusanku dengan ayah ibuku tetap berbakti, tidak putus. Bahkan semenjak mereka menjadi babi, aku semakin cinta, aku semakin sayang. Bahkan seluruh doaku, baktiku kuberikan untuk mereka. Aku minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka dan dikembalikan rupanya seperti sedia kala. Namun sampai hari ini, wahai Nabi Musa, doaku belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini paham Nabi Musa, oh, pantas anak ini jadi sahabat saya di surga. Ternyata anak ini walaupun nyak babaknya udah berubah jadi babi, ternyata bukannya minder diri tapi malah makin cinta. Kenapa? Masalah ibu bapak durhaka itu urusan sama Allah, tapi urusan saya tetap ngebakti amanya babak saya. Saya selaku anak tetap kudu ngebakti apapun bentuk rupa orang tua saya. Anak zaman sekarang mentang-mentang bapaknya tukang cendol, ya pulang sekolah ketemu bapaknya lagi dari gerobak nih, cendol, itu siapa? Tahu gak kenal? Padahal babehnya
pura-pura pakai masker 7 lapis maskernya. Kenapa? Malu bapaknya tuang cendol. Bener nggak? Di sinetron itu mah, di sini mah nggak ada kali ya. Iya, malu sama profesi bapaknya tuang ojek, malu bapaknya tukang korek astronot darat. Tahu maksudnya nggak? Malu. Gimana orang tua jadi babi? Tuh anak muda. Ya. Nah, pantes tuh anak muda akhirnya, wahai Musa, atau firman Allah, wahai Musa, kini kau mengerti mengapa pemuda ini menjadi sahabat di surga, dan saksikan wahai Musa, maka hari ini doa anak tersebut ku kabulkan. Maka saat itu pula ayah ibunya berubah menjadi manusia kembali karena berkat bakti anaknya yang begitu luar biasa. Bakti sama orang tua, saudara. Kalau pengen cepet naik derajat, bakti sama orang tua kita. Iya. Jadi orang soleh susah. Kita rajin sholat, belum tentu jadi orang soleh. Rajin ngaji, belum tentu jadi orang soleh. Tapi kalau ngebakti sama orang tua, dijamin jadi anak soleh. Bener nggak? Karena karena syarat orang jadi soleh, dia ngebakti sama orang tuanya, otomatis dia soleh. Tapi rajin sholat, rajin ngaji, rajin sholawat, belum tentu Allah takdirkan kita jadi orang soleh. Tapi kalau ngebakti sama orang tua, otomatis langsung jadi anak soleh, saudara. Makanya banyak yang derajatnya cepat naik gara-gara dia bakti sama orang tuanya. Yang pertama. Yang kedua, pemuda yang menghindari zina. Zaman sekarang zina udah gampang banget. Bener. Zina mata, zina telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, gampang banget sekarang. Apalagi antum ini hidup di zaman sekarang. Dulu zaman Ustaz Alim, ya. Ini kalau pacaran nih, ya, Ustaz Alim nih, ya. Dulu mah orang tuh pacaran mah apa namanya nggak kayak sekarang. Ini tembok bilik nih, biliknya dibolongin dikit. Itu nggak boleh ketemu sama orang tuanya. Ngomongnya di balik bilik. Dulu mah kan nggak ada tembok begini bilik ya. Biliknya dibolongin dikit. Nah nanti itu tuh ditongolin tuh telunjuknya tuh dikit tuh. Udah segitu-gitunya. Iya, kayak gitu tuh kagak lupa seminggu itu kejadian gitu. Saking senengnya. Sekarang roman-romannya pacaran orang sekarang udah kayak beli sendal jepit. Kalau beli sendal diapain? Disedengin. Anak perawan orang disedengin. Kagak pas ini. Kagak jadi ah. Lah, emang ngerti? La haula, jangan. Ya. Pemuda yang kedua jadi waliullah karena dia mampu menjaga hawa nafsunya. Pernah dengar kisah Abu Bakar al-Miski enggak? Abu Bakar al-Miski. Abu Bakar nama pemudanya, al-Miski gelarnya. Al-Miski dari kata al-misik. Misik itu minyak surga, saudara. Nggak ada di dunia. Al-Miski itu minyak yang ada di surga nanti dan nggak ada di dunia. Tapi ada pemuda yang aroma tubuhnya bau misik. Nggak pernah pakai minyak wangi, tapi keringetnya bau minyak misik. Minyak misik yang ada di surga. Makanya gelarnya Abu Bakar al-Miski. Teman-temannya, sahib-sahibnya nanya, Abu Bakar, amalan ente apa sebenarnya, kok bisa ente punya bau badan segini harumnya? Apa kata Abu Bakar? Saya nggak punya amalan apa-apa. Tapi kejadian ini, keistimewaan ini saya rasakan itu 2 tahun yang lalu. Setelah saya mengalami sebuah kejadian yang sangat-sangat memalukan dalam hidup saya. Apa kejadiannya? Begini ceritanya. Abu Bakar itu mirip-mirip kayak ente nih, Iris Bah. Ya, soleh, ganteng-ganteng gitu ya. Iya, kayak ente lah gitu. Ganteng, soleh, rajin ibadah. Perempuan yang normal pasti demen. Lah ini ternyata saking daya tariknya luar biasa, yang demen sama Abu Bakar bukan cuma perempuan baik-baik, perempuan yang kagak baik juga demen sama Abu Bakar. Nah, tersebutkan ada seorang perempuan pelacur, demen banget sama Abu Bakar, tapi ditolak melulu. Ya, pelacur. Ya, bang mampir bang, lewat. Maaf mbak, mau ke masjid. Ya. Akhirnya apa? Ini perempuan suatu hari bikin makar
bikin makar, saudara. Apa makarnya? Saya mau jebak Abu Bakar biar mau masuk ke rumah saya. Akhirnya apa? Pada suatu hari Abu Bakar sebagaimana biasa mau berangkat ke musola, mau hadir pengajian irisbah. Iya. Mau ke musola Baitul Hikmah, tiba-tiba ada perempuan teriak-teriak minta tolong. Tolong. Oh, ternyata perempuan yang tadi itu. Maka jiwa kesatrianya Abu Bakar pun menggeliat. Dia tidak terima kalau ada perempuan tersakiti. Dia lari ke rumah itu, dia masuk dalam rumah, dia udah masuk, tuh perempuan nakal, dikunci pintunya. Cekrek. Nah, kuncinya, maafin ya, kuncinya dimasukin ke sini. Pintu dikunci semua. Jendela kunci semua. Itu perempuan udah siap-siap. Bang Abu Bakar, saya udah siap, Bang. Asik. Nggak ada orang, nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV, nggak ada. Nggak mungkin ada saksi di situ. Perempuannya mau, tinggal Abu Bakar manggut doang. Oke, udah segitu. Ya Allah, coba kalau ente begitu. Lah, Haji mumpung apa lagi? Ini posisi udah mentok, dikunci dan nggak bisa keluar kemana-mana. Lalu Abu Bakar entah dapat ilham dari mana, tiba-tiba perutnya mules. Neng, dulu Neng, saking gugupnya mules, kebelet. Neng, mana kamar mandi, Neng? Pengen kamar mandi. Nah, kalau kamar mandi zaman dulu nggak kayak sekarang. Kalau dulu namanya apa nih? Kaskus, apa namanya? Kalau di kerangan namanya cubluk namanya. Jamban, itu. Nah, setelah buang air, entah bagaimana, entah ide dari mana, dia ambil kotorannya sendiri, dia peret-peretin ke mukanya. Ini enak nih, kotorannya dia ambil, dia peretin semuanya ke tubuhnya, dia ambil semuanya dari rata, dari kepala sampai kakinya, bau. Dia keluar kamar mandi, tuh perempuan shock. Apa-apaan sih, Bang? Bau tokai begini. Nafsu saya hilang, Bang. Kuncinya diambil. Udah keluar, Bang. Keluar. Akhirnya kuncinya dikasihin, dibuka pintunya, dia lari sekencang-kencangnya. Orang sepanjang pasar pada ketawa semua. Abu Bakar bau tahi. Dia ketawain orang. Dia bau kotoran. Dia pulang, dia mandi, dia istighfar, dia nangis sejadi-jadinya. Saking capeknya dia nangis, dia tidur. Dalam tidurnya ada yang berbisik di telinganya. Abu Bakar, kamu telah melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelummu. Kau telah menjaga kesucian dirimu dengan mengotori tubuhmu. Maka kini akan kubalas amalmu itu dengan mengharumkan tubuhmu sampai hari kiamat. Maka semenjak detik itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti aroma busuk kotoran itu menjadi bau misik. Karena Abu Bakar rela mengotori tubuhnya demi menjaga kesucian dirinya. Abu Bakar. Gimana kalau Abu Arif? Abu Emon. Halo. Ternyata luar biasanya seperti itu, saudara. Ya, copot. Nah, saya harap ini kisah betul terjadi. Ini kisah betul adanya Abu Bakar Al-Miski. Maka yang kedua, jaga diri dari perbuatan zina. Saudara, rajin-rajin baca Inna Anzalnahu. Nih, pegang tangan, taruh di sini. Ya, kalau ente lagi ini, baca Inna Anzalnahu 7 kali, taruh di kepala ente. Insya Allah dengan barokah karamahnya Inna Anzalnahu, kita terjaga dari perbuatan zina. Insya Allah. Kalau lagi mau tidur tuh bagaimana? Pegang kepala ini, ubun-ubun kita nih, pegang sini ya, baca Inna Anzalnahu 7 kali.
yang baca itu insya Allah dengan penuh keyakinan dan ridha Allah bakal terhindar dari perbuatan zina. Ya, kita nggak mau kita berzina, apalagi sampai menghasilkan keturunan dari hasil zina. Na'udzubillah min zalik. Karena kalau sumbernya sudah dari hasil zina, bagaimana nanti dengan seterusnya? Kan kita nggak pengen punya turunan yang terbaik kan ya? Sebagaimana Imam Syafi'i punya asli nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ayahnya beliau itu Idris, pemuda soleh yang cuman gara-gara makan buah delima yang nganyut di kali, beliau nggak enak tidur, nggak enak makan. Kenapa? Belum tahu siapa yang punya ini buah delima yang nganyut di kali saya makan. Bayangin itu. Kalau kita kadang kan makanan teman enak nih, hantem aja. Punya siapa ini? Hajar aja. Nggak jelas. Kalau beliau Mbah Idris ini, masya Allah, makan makanan yang kanyut di kali aja beliau masih mikir-mikir ini punya siapa. Makanya beliau punya anak namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Luar biasa amalannya. Yang ketiga, amanah dalam profesi. Wahai pemuda yang jadi Gojek, profesional jadi Gojek, ya, yang jadi ojol, yang jadi pegawai, yang jadi karyawan, yang jadi pedagang, apapun antum, atau yang masih jadi pelajar, ya, profesional di bidangnya masing-masing, amanah di bidangnya masing-masing. Karena kalau kita profesional, amanah di bidang kita masing-masing, insya Allah hidup kita barokah. Amin ya rabbal alamin. 3 hal ini aja pesan saya ya. Udah malam. Saya rasa mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini ada manfaatnya ya. Setelah ini kita doakan guru kita Ustazul Fadil Ustaz Nur Alim SPDI, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan beliau seperti sedia kala, sehingga bisa membimbing kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa nas'aluka syifa min kulli da' bi haqqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita tutup dengan doa khatmul majlis yang dikarang oleh seorang wali min auliyaillah, Habib Tahir bin Ahmad Al-Kaf. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba تغسل كل هوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تأسيس بي والحمد للإله في البدء والتراهي والحمد للإله في البدء والتراهي. Doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum, maafin kalau ada kalam yang nyinggung perasaan. Si Putra mana? Hilang deh. Mana? Masih aja ya. Maafin ya kalau ada salah-salah kata. Guru, maafin saya ya. Karena ini luapan kegembiraan jumpa sama antum sekalian. Saya paling senang ketemu sama anak-anak muda yang rajin ibadah. Kenapa? Karena insya Allah Allah lebih cinta kalian daripada kami orang-orang tua yang rajin ibadah. Karena anak muda yang rajin ibadah lebih Allah cintai daripada orang tua yang rajin ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.